Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, masih semangat belajarnya? Semangat dong, walau hanya di rumah kita harus tetap semangat ya. Nah, hari ini Ibu akan membawakan pelajaran atau mengajarkan mata pelajaran PPKN ya. Tema satu yaitu tentang hidup rukun. Subtema satu tentang hidup rukun di rumah. Nah, ya. Kita mulai ya. Nah, di sini ada tema satu hidup rukun, subtema satunya hidup rukun di rumah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian hidup rukun itu apa? Nah, hidup rukun yaitu hidup yang saling menghargai, hormat menghormati, dan saling menyayangi sesama manusia. Ya, semua manusia kita harus menghargai, menghormati, dan menyayangi. Yang kalau menghargai itu yang tua ke yang muda, ya, yang tua ke yang muda. Ya, misalkan kita sebagai kakak, ya, kita punya adik. Nah, adik kita harus kita hargai. Nah, sebaliknya nih, yang muda atau adik harus menghormati kakaknya, orang tuanya, ya. Yang lebih tua lah pokoknya harus kita hormati. Nah, yang ketiga yaitu saling menyayangi. Semuanya, baik tua baik muda, kita harus saling menyayangi, apalagi dalam satu keluarga. Kita harus saling menyayangi, jangan sampai terjadi permusuhan atau pertengkaran di dalam ya dan keluarga, adik kakak ya. Harus rukun ya. Nah, kemudian contoh hidup rukun di rumah. Nah, contohnya yang pertama, kakak dan adik bermain bersama. Nah, siapa yang suka main sama adiknya? Nah, kalau mamahnya lagi sibuk, temani adik main ya. Jangan kalau mamahnya, Kak, minta tolong temani adik bermain. Enggak, Mah, aku mau nonton TV aja. Baik nggak kayak gitu? Tidak baik ya. Nah, kita harus tetap mendengarkan kata-kata mama ya, itu namanya juga menghormati dan menyayangi adik, bermain dengan adik. Nah, yang kedua yaitu semua anggota keluarga saling menghargai. Nah, baik ke yang tua maupun yang muda kita harus saling menghargai. Bagaimana ya menghargai itu? Nah, menghargai itu apakah dihargai dengan uang? Tidak, bukan dengan uang ya. Nah, apa yang diberikan atau misalkan di sini gambarnya tentang makan bersama. Nah, misalkan mamahnya masak nih, masakannya masakan kesukaan adik, bukan kesukaan kamu. Apakah kamu marah-marah? Aku nggak mau makan, Mah. Aku kan nggak suka makanan ini. Nah, baik nggak kayak gitu? Tidak, harus dihargai, tetap harus dimakan. Kasihan mamanya, udah capek-capek masak, masa nggak dimakan ya? Nah, yang ketiga yaitu saling tolong menolong ya. Saling tolong menolong, apapun itu, mamahnya lagi repot, lagi masak, lagi cuci piring, kalian bantu. Atau, Bu, kata mama, takut piringnya pecah. Nah, kalau takut piringnya pecah, kamu bantuinnya nyapu rumah aja, ya. Nyapu rumah kan gampang, ya. Nah, misalkan, apalagi nih yang paling seneng nih kalau papahnya lagi nyuci mobil. Nah, pasti senang main air, ya. Nah, bantu papahnya bersihin nyuci mobil, pasti senang kalau nyuci mobil, ya kan. Nah, tapi ingat, jangan malah malah jadi berantakan ya, jadi malah kotor di mana-mana ya. Pokoknya harus membantu di rumah, harus saling tolong menolong ya. Siapa yang kesusahan? Adik, kakak, aku nggak bisa nih Kak pelajaran ini, bisa nggak kakak bantu? Nah, sebagai kakak yang baik, harusnya kita menolong adik yang kesusahan ya. Apalagi kalau pelajarannya kamu sudah bisa ya kan, pelajaran adik pasti lebih gampang. Oke. Nah, yang ketiga
yaitu menghormati orang tua. Nah, di sini contohnya menghormatinya itu cium tangan kalau kamu pergi ke sekolah. Nah, walaupun kemanapun kamu pergi, kalau kamu keluar rumah, kamu harus tetap izin kepada orang tua supaya orang tua tidak bingung. Misalnya nih, Arsya mainnya kemana ya? Kok sudah sore belum pulang-pulang? Atau Rizan tadi udah pamit belum ya? Kata mamahnya. Kok di kamar nggak ada? Nah, main kemana ya Rizan? Pasti nanti mamanya bingung. Oke? Nah, harus menghormati dengan cara pamit dulu ke orang tua. Ada juga apa yang dikatakan orang tua. Kalau kita salah, pasti orang tua kan menegur kita. Ingat ya, yang namanya orang tua di rumah marah-marah itu bukan karena benci, bukan karena tidak suka dengan kamu, tapi karena sayang. Karena tidak mau anaknya menjadi anak yang nakal. Orang tua semua pasti maunya anaknya menjadi anak yang baik, ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat hidup rukun dan akibatnya. Yang pertama, yuk, manfaat hidup rukun. Manfaatnya, suasana rumah jadi nyaman, tenang, dan bahagia. Coba, siapa yang gak senang suasana rumahnya jadi nyaman, tenang, dan bahagia? Pasti semuanya senang kan? Ya, tidak ada yang berisik-berisik, tidak ada yang teriak-teriak. Pasti enak di rumah, pasti senang di rumah. Aku pengen cepet-cepet di rumah. Misalnya, ya, kalau udah pergi, misal kamu dalam perjalanan pergi, di jalannya macet, aku pengen cepet-cepet sampai rumah. Tenang kayak di rumah, nyaman, aku bisa istirahat, ya kan? Nah, yang kedua, akibatnya nih kalau hidup tidak rukun di rumah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Apalagi kalau kakaknya atau adiknya iseng, salah satunya berantem aja. Kalau kayaknya sehari tuh sehari tuh harus isengin adik. Nah, nyaman gak di rumah mamahnya sama papanya? Adik kakaknya bertengkar mulu. Apalagi kamu, merasa nyaman gak kalau digangguin sama kakak? Enggak kan? Nah, kemudian yang kedua, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Nah, udah ada perselisihan, pertengkaran. Nah, membuat rumah tidak nyaman, ya. Pokoknya di rumah harus membuat suasana rumah menjadi nyaman, tenang, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, ya. Harus saling hormat dan menghargai. Oke. Nah, hidup rukun di rumah itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu nggak gambarnya atau lambangnya sila ketiga? Ya, ini dia pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Ya, coba kamu ingat-ingat lagi. Yang pertama apa? Ayo, bunyinya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ini dia Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yang terakhir yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti dihafalkan ya bunyinya dan lambangnya. Oke. Nah, sekian dari Bu Guru tentang hidup rukun, subtema hidup rukun di rumah. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan tentang hidup rukun di tempat bermain, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.